Selanjutnya inti acara Mau'idatul Hasanah oleh Dr. Andes Kiai Haji Hamid MPDI. Kepada beliau Bapak Dr. Andes Kiai Haji Hamid MPDI dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Asep Nurdiana MSI, Kepala Distrik Kabupaten Kebumen. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen Bapak Haji Ibnu Asaduddin SAG MPD. Yang saya hormati Kasih Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen Bapak Haji Mulyono SAG MPDI. Yang saya hormati Bapak Haji Muhammad Mukhtar Saifuddin MAG, Pengawas Pendidikan Agama. Yang saya hormati Bapak Miyanto MPD, Ketua KKG PAI Kabupaten Kebumen. Bapak Ibu Guru PAI yang tergabung di KKG PAI Kabupaten Kebumen, yang saya hormati Guru Perbana Al-Hikmah, yang saya hormati Bapak Ibu para hadirin hadirat semua yang berbahagia. Senantiasa marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya pada kita semuanya. Salawat salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita pada hari kiamat nanti mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sholli wa sallim daiman ala mada wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada sholli daiman ala mada wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada
قد وهدى والآل والأصحاب من قد وهدى ذو الإله كرامة لمحمد أباءه الأمجاد صونا لاسمه ترك السفاح فلم يصبهم هاره من آدم وإلى أبيه وأمه وسلم دائما على مدى صل وسلم دائما على مدى والآل والأصحاب من قد وهدى والآل والأصحاب من قد وهدى wa syafa'atuhu utawi syafaati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati ana ing dina kiamat iku liman swiji kadue wong mata kang mati sapa man bil Madinati ana ing Madinah. Di hari kiamat umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bakal menerima syafaatnya itu ada 8 golongan. Semoga kita masuk satu di antara 8 golongan. Amin ya robbal alamin. 1. Liman mata bil Madinati, orang yang mati di Madinah. Rasulullah hijrah ke Madinah, perang di Madinah, wafat di Madinah, dimakamkan di Madinah. Sebagai penghormatan mulianya negara Madinah, umat Islam yang mati di Madinah nanti termasuk orang yang berhak menerima syafaatnya di hari kiamat. Amin ya robbal alam. Kira-kira jenengan ngasuk mati ini nang diri kang. Saya sudah ke Madinah 3 kali saja nggak mati-mati di sana. Pak Muhtar Saifuddin 3 kali, Pak Mulyono baru sekali, Pak Mianto 2 kali. Tetangga saya Pak Haji Subhan, orang Tanah Sari, tahun 2012 itu haji, tahun 2016 haji lagi. Pagi diberangkatkan, malam harinya pamit seluruh tamu. Moga-moga kula ngenjang pejah teng tanah suci nggih siji bae ora ana sing ngamini. Kaji Subhan tekan sikit tes urip bae gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, waliman sabaru ala la'awaihi, orang yang sabar dengan rekosone Madinah. Rekosone Madinah ini apa? Ya yang saya alami itu panas juga tinggi. Kalau dingin juga bisa di bawah 4 derajat. Saya 2008 bagus cuacanya. 2012 itu yang di bawah 4 derajat. Halaman kayak gini nih, apa namanya itu? Keramik itu kayak es batu. Kemarin saya 2019 dengan Pak Haji Mulyono itu pernah 49 derajat Celcius. Tapi kita sabar. Kita sholat jamaah 40 waktu. Saya terinspirasi itu, pokoknya berangkat dari hotel sholat subuh itu nanti pulangnya isya, makannya di rumah makan sebelahnya. Alhamdulillah ketika di Madinah saya sholat 5 waktu jamaah. Di Mekah lumayan juga sering. Saya berangkat haji, pulang alhamdulillah masih ada setrum. Setiap saat saya rajin sholat jamaah, bedug wis nang masjid.
tapi lama-lama juga pudar dengan alasan sibuk dan sebagainya. Yang ketiga, waliman zarahu ba'da wafatihi, orang yang berziarah ke makam Nabi setelah beliau wafat. Syekhina wa murabbi ruhina Kiai Haji Masruri Mughni, pengasuh pondok pesantren Al Hikmah Brebes. Kalau nggak keliru berangkat haji 7 kali, yang ke-7 kalinya wafat di Madinah, sedang ziarah di makam Nabi. Saya doakan seluruh KKGPAI Kebumen ditakdirkan oleh Allah berangkat haji ke Baitullah, ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal alamin. Kalau besok pagi, besok hari Selasa panjenengan daftar, insya Allah akan berangkat tahun 2051. Yang keempat, waliman yusalli alaihi lailatal jumu'ati wa yaumihi, orang yang bersolawat kepada Nabi pada malam Jumat dan hari Jumat, orang itu nanti hari kiamat akan mendapat syafaat Nabi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang keempat. Yang kelima, waliman ajabal muadzina wa da'alahu bil wasilati, dan orang yang menjawab azan dan setelah muadzin selesai dia berdoa wasilah. Coba saya azan, panjenengan kalau kepengin dapat syafaat jawablah azan saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, berarti dapat syafaat. Hayya 'alas shalah. Ini yang anak saya di SMA 1 ditanya oleh guru agamanya, kenapa kalau Allahu Akbar dijawab Allahu Akbar, kalau hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah dijawab la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Muridnya tidak ada yang bisa jawab, termasuk anak saya tanya pada kakeknya yaitu bapak saya. Bapak saya ditanya begitu, bapak saya jawab pokoknya anaknya kayak gue, gelem yang ngono ora. Jadi mahasiswa saya di Setainu, guru SD Bandung 1, menerangkan surat Al-Lahab sampai selesai, muridnya dimintai bertanya, yang tanya anak saya. Saya tanya, Pak, lah itu istrinya Abu Lahab ikut masuk neraka, namanya siapa Pak? Guru PAI-nya jawab, Fik, aku mahasiswanya bapakmu, kowe takon bapakmu bae. Itu namanya guru tidak menguasai tidak memiliki metode strategi SBM ya, strategi belajar mengajar. Strategi belajar mengajar. Kalau guru yang mengetahui strategi belajar mengajar tidak gitu jawabnya. Saya sendiri itu pernah ditanya. Saya pernah ditanya. Dan bukan oleh mahasiswa, oleh mahasiswa. Waktu itu saya menerangkan tentang Fir'aun, bahwa Fir'aun itu dikala
tenggelam di Laut Merah, pada waktu nyawa sudah di tenggorokan, dia mengatakan, sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Tuhannya Bani Israel, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan aku berserah diri. Maka sebenarnya Fir'aun waktu itu masuk Islam. Tapi pada waktu itu malaikat Jibril bergegas mengambil tanah paling dasar laut berwarna hitam, dimasukkan ke mulutnya Fir'aun. Fir'aun tidak sempat untuk meneruskan syahadat, maka matinya su'ul khotimah. Mahasiswa tanya, itu surat apa, ayat berapa, bunyinya bagaimana? Bingung nyong gue. Tapi karena saya menguasai strategi belajar mengajar, saya balik bertanya, mahasiswa, mahasiswi semuanya, ini adalah pernyataan yang sangat berkualitas dan sangat bagus sekali. Oleh karena itu, coba sebelum saya menjawab, adakah yang bisa? Gitu, satu-satu suwe-suwen tong jame kan. Nah, ini jam sudah selesai. Besok kita pertemuan yang akan datang saya jawab lagi itu. Jebulannya itu memang ada di dalam surat Yunus ya, ayat 92, 93, 94 diterangkan kondisi Fir'aun memang masuk Islam waktu itu, tetapi tidak diberi kesempatan. Itulah kemudian Nabi bersabda bahwa innallaha yatubu taubatal abdi malam yughurghir. Sesungguhnya Allah menerima tobatnya hamba sebelum nyawanya berada di tenggorokan. Nah, jadi tidak ada yang jawab. Akhirnya tanya kepada saya cari di dalam kitab Irsyadul Ibad, itu yang namanya bacaan hauqalah la haula wala quwata illa billahil. Jadi permohonan kekuatan hati, bukan kekuatan fisik. Ada azan, tetapi jenengan tidak stroke, tidak sakit, sehat. Tapi karena tidak mendapatkan kekuatan batin, dia tidak bergegas ke masjid. Walaupun sawise adzan, tesi ana puji-pujian. Boleh puji-pujian kadang-kadang ya nyelekit nang ati barang iku. Biasanya nek wong tua sopan, putune sing jawab karo turu tengel-tengel. Monggo-monggo sami salat jamaah supados ganjaranipun kathah. Putune tangi, wis ngerti. Kayak gitu, Pak. Rugi dunya ora dadi apa. Jawab barang kayak ujare Rika, kayak gitulah. Nah, begitu baik wiridan tekan awan, buka kandang pitik hilang. Kurang ajar, pitik hilang. Nah, putune tok-tok medek. Napa sing ical, Mbah? Pitik hilang. Nah, putune rugi dunya ora dadi. Kesuh apa ora gue kakine? Ngesuk sing adan subuh kowe. Lah sing adan subuh putune ya kepenak dirungokna. Ning puji-pujane mbales kakine. Monggo-monggo tiang sepuh sami salat jamaah subuh, mumpung turung awakmu abuh, mumpung turung sikilmu lumpuh. Medeni temen langsung kakine keberit-berit jamaah subuh. Sing jamaah subuh pek munclek tekan jaba-jaba orang ana sing mlebu. Jadi setelah itu muadzinnya selesai, kita membaca doa wasilah bersama-sama. Mari. Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamam mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad birahmatika ya arhamar rahim. Wasilah itu perantara. Ini kalau saya letakkan di sini, yang dengar saya hanya di sini aja, belakang sana nggak akan dengar. Tapi
wasilah saya pakai pengeras suara, suara saya bisa lebih banyak yang menerima. Maksudnya apa? Di hari kiamat orang itu sibuk dengan dirinya sendiri, selamat apa tidak? Karena kalau dipikir-pikir, ibadahnya itu untuk ikhlas 100% yang menjadi prasyarat masuk surga itu agak sulit. Sholat nang masjid, nganggo sandal anyar karo sandal bodol atine beda. Jenengan meng masjid sandal anyar karo sandal bodol, tenang sing ndi? Bodol. Ana wong sembayang siji bodol siji anyar. Ana bocah metu gluprak sing sandale anyar, aduh mbasane gawang nggonku. Sing sandale bodol ngono, gonku bodol kayak gitu. Sedekah kita dipilih-pilih. Sedekah. Saya kalau Jumat Kliwon itu khutbah di Masjid Agung. Jumat Kliwon itu biasa Pak Bu. Sebelum saya mau naik mimbar, saya nunggu muadzinnya itu kotak infak dari sebelah utara. Lah nanti kalau pas saya sudah naik mimbar, itu kotak baru berjalan, sehingga nyong selamat. Selamat nyong. Selamat, orang diliwati gitu. Selamat. Lah Jumat wingi ana pengumuman tentang hasil kotak. Dadi nyong urung menganah, kotak wis mlaku. Tekan ngarepku nyong bingung kan. Ih, biasanya nyong orang menangi. Uang tidak saya pisah-pisah, semua di sini. Akhirnya kejiot 100.000. Aduh ya. Teklebokna barang teklebokna tekan tak liriki yakin 100.000. Itu sedekah kita masih seperti itu. Saya pernah di desa seliling namanya Karagapitan. Saya naik ke panggung, ada mbah-mbah bawa cucunya, anak usia 2 tahun. Salim, salim, bil berkah kali Pak Kiai salim. Ujar kunyung ya mandan men jaga gengsi lah. Masa mukur salim tok tak mek sirahe karo tak jungi duit ora tak kontrol atusan ewu. Mbae malah ngendika, aduh Masya Allah Mas Kiai dening kathah temen aku batin kebe salah ngawur kowe. Nah, ibadah kita masih kayak gitu. Jenengan jemur baju panas terik matahari di waktu zuhur. Begitu jenengan Allahu Akbar, orang ana bledek, orang ana lep-lep, ana udan, kelingan Gusti Allah apa kelingan kelambi? Itu di hari kiamat enggak jamin jenengan bisa masuk surga. Enggak jamin. Maka perlu syafaat wasilah Rasulullah. Saya pernah butuh sekali uang 1 juta. Butuh sekali saya. Saya punya teman kekayaannya 1 miliar. Begitu saya pinjam 1 juta, tidak pakai menit langsung dikasih 1 juta. Karena apa? Uang 1 juta itu tidak berarti bagi orang yang miliknya 1 miliar. Begitulah di hari kiamat, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah tidak ibadah, tidak pernah maksiat. Nabi ibadahnya banyak sekali. Karena pahala Nabi yang banyak itu bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Itulah kita meniru Nabi, tidak bisa asli seperti Nabi, nggak bisa. Wong Nabi pernah sholat 1 rakaat dengan rakaat yang lain itu kayak baca Quran 50 ayat, lama sekali. Padahal sholat kita kadang dipengaruhi oleh situasi. Ketika saya 4 tahun dulu belum punya anak, istri saya itu pernah bilang kepada saya menjelang sholat maghrib, Pak, nyong 4 tahun urung duwe anak ya Pak, pokoknya supak umpamane nyong ora diparingi anak, pokoknya nyong mau dipegat Pak. Aku ora arep megati bojo Bu, aku muga gambarna kae wit gedang, suwe-suwe ora wah ya tak tegor. Saya hanya guyon saja kayak gitu. Istri saya marah, jebretaken lawang, wis ora kena ditulung. Alhamdulillah waktu maghrib datang, saya mencoba merayu, Bu,
ayo sholat jamaah Bu, mungkin istri saya bingung, gelem agi kesuh ora gelem anu wajib. Akhirnya dia wudu, pokoknya banyune menganang-anang prak nganggoruku bruk gitu. Aku nembe ngerti jebulane wong wadon kowe bisa sholat campur kesuh. Begitu saya baca Fatihah selesai, waladhdallin, amin. Sholat yang kayak gini nih kualitasnya kayak apa? Tapi karena kita banyak membaca sholawat, membaca doa wasilah, Nabi akan memberikan syafaatnya. Ini yang kelima. Sekarang yang keenam. Waliman shoma sya'bana lihubbihi siyamahu. Hak domir mutasil yang pertama kembali kepada Nabi, hak domir mutasil yang kedua kembali pada siam Sya'ban. Sama-sama hak domir mutasil. Nabi itu setiap bulan pasti puasa sunnah, tapi tidak sebanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Maka orang yang di bulan Sya'ban nanti banyak puasa sunnah, dia termasuk orang yang bakal mendapat syafaat Nabi. Bulan Sya'ban itu kalau orang Kebumen mengatakan rewah. Nek rewah kue paraban, Sya'ban nama asli. Tapi nama paraban biasanya lebih terkenal daripada asli. Tanggaku nama aslinya Suratman, parabane Blebuk. Lebih terkenal Blebuk daripada Suratman. Guru PAI bersertifikasi. Ini menurut saya ya hafal. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Hafal apa tidak jenengan? Hafal, alhamdulillah. Tapi kayaknya jenengan lebih hafal Surah, Safar, Mulut, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Rawah, puasa, Syawal, Dzulqa'dah. Darani bener mbok kowe. Yang keenam. Yang ketujuh. Waliman hafidhu arba'ina hadisan fi amrid dini wa amila biha. Orang yang hafal 40 hadis tentang agama dan dia hafal. Saya nyantri di Wonoyoso dari 1980 sampai 1980 sampai 1986. Di antara pelajarannya hadis. Gurunya Al-Mukarram Kiai Hanafi Abdurrahim, bapaknya Gus Murtaki. Itu kitabnya Arbainan Nawawiyah. Saya dulu hafal 40 hadis. Dulu. Hafal. An Ibni Umar an Abi Hafsin Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahul Bukhari wa Muslim. Hafal 40 hadis, hafal semuanya. Apakah Bapak Ibu punya anak pinter ngaji? Senang apa tidak? Punya murid pinter ngaji? Senang apa tidak? Punya anak pinter cari duit? Senang apa tidak? Jenengan nanti kalau cari menantu diutamakan yang pinter ngaji apa yang pinter cari duit? Dua-duanya nyong. Alhamdulillah, ini kata Pak Mulyono Kasih Pais, ini guru-guru hafal Quran surat Al-Baqarah 286 ayat. Alhamdulillah. Coba saya buktikan. Saya tak baca, jenengan teruskan. Alif Lam Mim. Hebat, berarti hafal. Sekarang ayat yang terakhir, apa hafal coba?
wa'fu anna waghfir lana. Berarti kowe tahlilan. Tahlilan pe hafal surat Al-Baqarah awal karo akhir. Ayat 80 aja jenengan kayaknya agak tanya-tanya gitu, kecuali yang hafid ya. Walaqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Maksudku kon harus lho. Malah karing pojokan gampang banget. Shadaqallahul azim. Sekarang yang terakhir yang ke-8. Waliman madaha ahlal baiti wa asna alaihim. Orang yang memuji kepada ahlu bait dan memuji mereka. Madaha, asna itu sama, artinya memuji. Kalau kepada Kanjeng Nabi itu sholawat, jadi rukun sholat. Tapi kalau memuji kepada keluarga Nabi itu dibaca sholat yang tahiyatnya lebih dari 1. Zuhur tahiyatnya 2, asar tahiyatnya 2, maghrib tahiyatnya 2, isya tahiyatnya 2, subuh tahiyatnya hanya 1. Itulah Imam Syafi'i ijtihadnya. Ini Imam Syafi'i, tapi karena tahiyatnya hanya 1, maka tahiyatnya diganti dengan kunut, dan menurut Imam Syafi'i kunut adalah bagian dari sunat akad yang apabila ditinggal secara sengaja membatalkan sholat, tetapi apabila tidak sengaja hanya sujud sahwi. Tapi itu pendapat yang mungkin di tempat tertentu tidak bisa dilaksanakan. Saya dengan Pak Haji Mulyono 8 hari di Madinah, 32 hari di Mekah, ya nggak pernah imamnya baca kunut, ya nggak pernah. Ya sudah, imamnya nggak baca kunut, ya udah saya ikut aja. Kita memaksa kunut sendiri nggak bisa. Nah, Imam Syafi'i mengatakan karena tidak ada tahiyat 2 maka diganti dengan kunut. Coba tahiyat pertama, baca bersama, coba. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sudah selesai kan? Ya apa tidak? Iya apa tidak? Selesai. Kita berdiri. Tapi kalau subuh karena enggak ada tahiyat 2 atau maghrib isya, zuhur asar ada tahiyat 2, tahiyat yang kedua harus ditambah memuji kepada keluarga Nabi. Mari kita tambahi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini bukan salawat, tetapi memuji kepada keluarga Nabi. Itu akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Bapak Ibu yang saya hormati, yang terakhir saya sampaikan, pada hari ini kita mengambil tema refleksi guru PAI Kabupaten Kebumen melalui sabar dan salat sebagai solusi hidup berkah di masa pandemi COVID-19. Wasta'inu bis sabri was salati wa innaha lakabiratun inna 'alal khashi'ina alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim
wa annahum ilaihi raji'un. Salah satu sahabat Nabi namanya adalah Abu Dujanah. Abu Dujanah itu selalu jamaah dengan Nabi zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Anehnya, sahabat Abu Dujanah setiap sholat subuh tidak pernah ikut doa mengamini Nabi, tidak pernah, khusus subuh. Lama-lama Nabi menanyakan, Abu Dujanah, kena ngopo, kena apa kamu kalau sholat subuh nggak pernah ngamini doa saya? Doa subuh itu mustajab loh. Emang kamu sudah nggak butuh? Abu Dujanah hanya terpisu malu. Ya Rasulullah, tetangga saya, rumah jejer rumah saya itu seorang munafik. Dia punya pohon korma, buahnya lebat, tetapi salah satu tangkainya itu membujur ke halaman rumah saya. Banyak sekali buahnya. Kalau malam hari banyak angin keras, itu korma yang sudah matang-matang jatuh di halaman rumah saya. Kene undang-undang pekarangan. Gue berarti kormane sapa gue ya. Ya. Bojone Rika mengene tanggane berarti bojone sapa gue. Ya. Wit gedang temiyung. Ki gedange nang kene, temiyunge nang kene. Sing ngatur gedang sing ndi ki. Ya itu. Tetapi Abu Dujanah tetap saja tiap pagi sebelum anak-anaknya bangun, dia sudah mengumpulkan buah korma itu, dikembalikan tetangganya yang munafik itu. Tidak satu pun ditinggalkan. Dan dia pun tidak diberi oleh munafik itu. Suatu hari dia mengikuti wiridan sampai selesai. Apa yang ditemukan oleh Abu Dujanah? Dia menemui anaknya sedang makan korma karena kelaparan, nggak punya apa-apa. Bapaknya belum sertifikasi. Kalau ujian kalah dengan yang sertifikasi, apa yang guru swasta namanya? Iya itu, cerdik ya, nggak punya. Akhirnya dimakan korma itu karena laparnya. Abu Dujanah itu terperanjat. Nak, itu bukan korma milik bapak. Ayo dikeluarkan. Dikeluarkanlah korma yang sudah dimakan belum sampai perut itu. Dan ditumpuk dengan korma-korma yang lain, dikembalikan kepada tetangganya yang munafik itu. Rasulullah mendengar penjelasan, maka itu ya Rasulullah, saya mumpung anak saya belum bangun, saya pulang dulu. Mendengar hal itu Rasulullah menangis. Memanggil Abu Bakar, Abu Bakar, ayo kita ke rumah Abu Dujanah. Lihat, mana pohon kurmanya. Ternyata yang punya pohon kurma itu juga ada di depan, di sebelah pohonnya itu. Mas, ini pohon kurma tak beli ya, untuk Abu Dujanah. Munafik itu dalam hati sudah mikir, aku mau asalkan dibeli 10 kali lipat. Umpama itu harganya 1 juta, 10 juta. Abu Bakar langsung mengeluarkan uang. Nih, tak beli 10 kali lipat. Dibayarlah. Udah ya Abu Dujanah ya. Besok kamu bisa jamaah sampai pagi ya. Iya ya Rasulullah. Orang munafik itu berbahagia sekali. Toh masih di halaman saya. Besok saya bisa ngambil lagi. Goblok sekali itu Abu Dujanah, dia pikirannya seperti itu. Begitu paginya Abu Dujanah ikut sholat subuh dan berdoa dengan Nabi sampai siang. Apa yang terjadi? Pulang dari masjid, pohon korma ini tidak ada yang memindah, sudah berpindah sendiri ke halaman. Itulah mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sabarlah wahai teman-temanku yang belum punya NIP. Mungkin yang belum sertifikasi, nanti ada mukjizat. Ya, kalau mukjizat itu kan Nabi, tapi ada sesuatu yang luar biasa. Dengar-dengar dari pegawai negeri. Amin ya robbal alamin. Dengan sholat, dengan sabar, Allah akan memberikan segala kesulitan kita. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang terhormat Bapak Haji Ibnu Asaduddin SAGM PD,
pada hari ini beliau sedang punya hajat dan rencananya pada pukul 11 saya harus mangayu bagio ke dalam beliau dengan para kasih termasuk Pak Haji Mulyono, sehingga saya terima kasih sekali acara ini dibalik dan sehingga saya bisa matur di depan. Oleh karena itu monggo acara dilangsungkan, diteruskan sampai selesai, dan saya mohon pamit. Segala kesalahan, kekurangan dan kekhilafan saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.